permaafan, pengampunan itu kunci dari tindakan dan kebebasan. Kamu tidak akan bisa bertindak, tidak akan jadi orang bebas kalau nggak bisa memaafkan. Kamu akan terbelenggu terus oleh masa lalu. Harus mau memaafkan. Jangan memelihara dendam, mangkel, kecewa pada siapapun. Eman-eman waktumu, eman-eman energimu. Ya kalau kepepet ingin balas dendam, ya cepet-cepet balas dendammu terus selesai. Forgiveness kalau bisa dimaafkan. Nah, karena yang rugi kamu sendiri. Kadang-kadang kamu mangkel luar biasa, yang kamu mangkel itu lo gak ngerti apa-apa. Kamu sumpek gak bisa tidur, dia tidur nyenyak dan ngorok. Eman-eman loh, kamu kurus sendirian akhirnya. Kamu nyari waktu, nyari kapan, pokoknya aku balas kapan. Kapannya gak datang-datang, jadi lama-lama kamu kurus. Dia yang kamu mangkeli santai aja, ketawa-ketawa tiap hari, gak ngerti apa-apa deh. Itu kan sering. Itu rugimu sendiri karena kamu gak punya forgiveness. Maafkan aja dia, urusan selesai. Kamu bebas mikir yang lain, melakukan tindakan yang lain. Jadi forgiveness is the key to action and freedom. Memaafkan itu kunci. Kamu yang tiap hari teriak-teriak pingin bebas, maka buang semua kecewa, buang semua ingin balas dendam, ingin marah-marah, ingin benci siapa, tidak suka siapa. Itu biasanya jadi kunci kamu tidak bisa bebas. Oke. Terus lagi. Nah, tindakan itu munculnya di ruang publik. Seperti saya bilang tadi, selalu berhubungan dengan orang lain. Ruang publik itu ruang ketika kita bareng orang lain. Jadi tindakan yang diawali mikir tadi, kenapa sih kok pakai dipikir? Karena kita ada di ruang publik, hidup bersama orang lain. Di sanalah kita saling berbagi, saling memahami. Kita ketemu orang lain yang beda-beda mikirnya, beda-beda cara berekspresi. Itulah yang bikin tadi ada mikirnya, karena kita mau ketemu orang lain. Ngaji kayak gini, kalau saya ketemunya koncoku dhewe zaman SMA apa sanawiyah, mungkin aku nggak sehati-hati ini ngomongnya, wis bablas sejak tadi. Ngomongnya lebih nggak karu-karuan. Tapi karena wah ini ngomong di sini dianggap ustadz ya, gitu kan. Ngomongnya gak hati-hati di awal itu. Kenapa? Ada orang lain, ada ruang publik. Jadi aku mikir sih. Ya meskipun mikir kadang-kadang ya bablas ngomong aneh-aneh. Jadi rada hati-hati sidik. Jangan nanti di masjid ngomong gitu. Kadang-kadang mau tak kasih gambar aneh-aneh. Masuk masjid di situ ada gambar. Ya kan tak enak nanti. Kenapa? Ini ruang publik. Kita ketemu orang lain. Logikanya juga logika bareng-bareng, tidak bisa menang-menangan sendiri. Kamu tidak bisa. Kalau saya cuma pakai celana dalam ke sini mau apa? Hak saya toh, tidak iso. Meskipun hakmu, kalau kamu ke sini pakai celana dalam, ada orang lain loh. Kamu tidak enak sendiri. Kalau nggak percaya coba aja. Ya kan? Ya ruang publik selalu begitu. Ada orang lain loh. Kalau zaman dulu misalnya ya, yang perempuan, yang ibu-ibu, di ruang publik, misalnya ada acara-acara agama, nggak harus jilbab ketutup gitu. Zaman dulu ya asal pakai kerudung biasa, rambutnya depan kelihatan, aman, nggak masalah, sudah dianggap Islam. Sekarang kan enggak. Sekarang harus ditutup rapat kayak kamu, tinggal wajahnya, baru disebut Islam. Kalau yang kelihatan rambutnya dianggap belum Islam. Loh, itu ruang publik. Meskipun kamu punya pikiran tidak bisa pak, menurut saya meskipun rambutnya kelihatan, asal rambut yang atas tetap itu Islam. Lu kok pikiranmu kemana? Oke. Ya kan itu ruang publik, yang ruang privat nggak boleh dibuka.
Itu kan ruang publik. Jadi orang melihatnya meskipun saya ngerti loh Pak, itu kan ikut madhabnya ini. Iyalah, kamu boleh punya banyak teori, tapi masyarakatmu sekarang nganggapnya yang Islam itu yang ditutup rapat itu. Kalau kamu tunjukkan rambutmu, jangan marah, kamu jadi sasaran lirikan orang, mungkin gunjingan orang. Itu ruang publik. Maka di ruang publik kamu harus mikir dulu sebelum ngomong, sebelum tindakan, sebelum ucapan. Karena begitu kamu dianggap keliru, ya kamu jadi sasaran tembaknya masyarakat. Akan ada chaos di ruang publik, akan ada kacau. Entah karena orang jadi nggak nyaman. Ya kayak kamu itu loh, misalnya tiba-tiba ada yang ngaji pakai rok mini, duduk di sini, itu haknya dia kan pakai rok mini. Tapi kamu juga jadi nggak enak kan? Nggak lihat sana, paling kamu lihat situ. Kalau kamu lihat itu kan nggak enak, semua juga nggak enak. Dia yang pakai rok mini juga nggak enak kan? Akhirnya bolak-balik aku kok diliriki terus ya, karena gitu. Jadi nggak nyaman. Jadi itu logikanya ruang publik. Kamu tidak bisa menang-menangan sakarepmu dewe. Meskipun kamu pinter, saya ngerti dalilnya Pak, saya ngerti mazhabnya, tidak bisa. Kamu sekarang hidup di ruang publik. Pelajarilah seperti apa logika di ruang publik itu. Kalau mau mengubah persepsi ruang publik, komunikasi dengan bagus. Selaraskan dulu paradigmanya bareng-bareng. Kamu ingatkan dulu masyarakatmu, mungkin saudara-saudara tak ingetin ya, meskipun pakai rok mini itu hanya fisiknya, jangan dilihat fisik ya. Sepakat ya, ya Pak, aman. Kalau sudah disepakati gitu, tidak rame. Tapi kok ujuk-ujuk kamu pakai rok mini, ya pasti rame. Jadi itu ruang publik. Zaman dulu meskipun rambutnya kelihatan tetap Islam. Mungkin ada 1-2 komunikasi yang nggak boleh loh rambutnya kelihatan, lama-lama jadi tutup seperti sekarang. Dan yang dianggap Islam itu yang nutup itu seperti sekarang. Itu ruang publik. Nah, katanya Hannah Arendt, ruang publik itu runtuh kalau terjadi 2 kondisi. Yang pertama, terjadi isolasi radikal. Isolasi radikal itu contohnya kalau ada raja penguasa yang tiran, menang-menangan, atau masyarakat yang anarkis. Ruang publik nggak ada gunanya. Semua diatur oleh penguasamu. Ruang publik itu kan setiap orang bebas mengekspresikan kemauannya. Tapi ketika penguasanya tiran, ya kamu nggak bisa komplain. Berarti tidak ada ruang publik di situ. Nggak ada gunanya komunikasi. Jadi bukan wilayah publik lagi. Itu sudah wilayah privat, wilayahnya yang menguasai. Jadi sama kayak masyarakat anarkis. Masyarakat anarkis itu bukan ruang publik. Orang sakkarepe dhewe, tidak bisa diajak ngomong. Masing-masing mengedepankan gagasannya sendiri-sendiri. Selesai. Yang terjadi kekacauan. Kalau yang tirani, yang terjadi pemaksaan. Dan itu tidak sehat. Ruang publik yang rusak. Ciri pertama, ya misalnya apa ya, yang diatur, dipaksa kamu harus ikut. Itu kan kamu tidak ikut partisipasi. Maumu sebenarnya nggak begitu, tapi dipaksa begitu. Misalnya di kos-kosanmu, Pak RT-mu bikin aturan apel paling malam pulang jam 8. Awas kalau jam 9 masih ada di kos-kosan. Tak serbu sama pemuda-pemuda misalnya. Kamu nggak bisa nawar. Itu berarti bukan ruang publik. Ruang publik yang tidak sehat. Kamu nggak bisa, Pak, masih jam 8. Jam 8 itu saya masih baru aja ngaji, selesai yasinan, belum datang apel, kok sudah disuruh pulang misalnya. Tidak bisa, kamu tidak bisa nawar. Pokoknya di sini aturannya jam 8 harus pulang. Itu berarti tidak ada ruang publik di situ. Atau masyarakatnya chaos, masyarakatnya anarkis, mikir dewe-dewe, hidup bareng tapi mikir sendiri-sendiri. Bebas, terserah bapak ibu mau apa aja, tidak karu-karuan sudah, tidak ada aturan. Yang kedua, ketika terjadi masyarakat massa, histeria massa,
Histeria massa, masyarakat massa itu masyarakat yang tidak mau mikir. Kebalikannya yang pertama tadi. Yang tadi anarkis, pingin sakarpe dewe-dewe. Yang ini masyarakat yang sangat pasif. Kayak bebek, satu ke utara, yang lain ke utara semua. Tidak ada yang punya inisiatif sekali-sekali ganti arah biar yang angon sumpek, tidak ada. Manut. Jadi masyarakat histeria massa itu masyarakat bebek. Ya kan, yang tukang angon bebek itu kan, orang yang paling sakti dia itu kan, dia cuma ngangkat tangan ini belok semuanya. Ya kan? Jadi masyarakat bebek persis kayak gitu. Temennya yang depan belok ke utara, dia ke utara semua. Tidak pakai mikir. Di situ tidak ada ruang publik. Tidak ada gunanya juga ruang publik. Masing-masing ikut perspektifnya orang di sekelilingnya. Ini biasanya penyakit fanatisme mazhab, fanatisme aliran, fanatisme suku. Orang-orang fanatik itu biasanya punya penyakit semacam histeria massa. Kayak kamu waktu demo itu loh. Demo itu kadang-kadang kamu tidak ngerti demo tentang apa, pokoknya ikut aja teriak-teriak. Yang lain ke utara, ikut ke utara. Begitu diwawancara wartawan, maksudnya demo apa mas, tentang apa? Tidak tahu saya itu. Ya teman-teman tadi teriak-teriak, saya ikut aja. Tetangga saya ikut, ya saya akhirnya ikut. Lumayan naik mobil gratis, muter-muter. Ya kan, yang kayak gitu itu namanya histeria massa. Masyarakatnya tidak mau mikir. Ya termasuk ngaji ini. Kalau masing-masing kepala mikir tidak karu-karuan, ke utara, ke selatan, tidak punya visi, itu jenis pertama berarti masyarakat anarkis. Yang kedua, kalau kamu ikut-ikutan saja. Kesini ngapain sih mas? Tidak tahu ya, teman saya kok berangkat ke sini, kasihan dia sendirian, pulang malam tak kancani wis. Nah itu berarti kamu tidak punya visi juga, cuma ikut-ikutan, tidak ngerti kenapa tadi ke sini. Dan begitu nyampe sini ya, yang lain doanya Robbi Zidni Ilma, kamu Bismika Allahumma ahya. Jadi pengen turu. Ya karena tidak ada visinya tadi. Ya tidak apa-apa sih. Cuma akhirnya ngaji ini bukan ruang publik. Jadi masing-masing jadinya ruang privat, milik masing-masing orang. Komunikasinya jadi tidak sehat, visinya tidak sama. Oke, nah cirinya ruang publik yang sehat itu apa? Ada pluralitas dan ada kebebasan. Jadi kesadaran bahwa setiap orang itu beda-beda dan setiap orang punya kebebasan. Setiap orang tidak sama. Ini seolah-olah teori ini simpel, tapi dipraktekkan agak berat. Orang biasanya sensitif terhadap yang berbeda dengan dirinya. Kamu mungkin suka filsafat, dan kamu pasti sensitif, tidak suka kalau ada orang menjelek-jelekan filsafat. Cuma meskipun batinmu tidak setuju dengan orang yang menjelek-jelekan filsafat, sadarilah bahwa orang itu memang macam-macam. Itu namanya kesadaran pluralitas. Kamu mungkin aliran A dan kamu tidak setuju dengan aliran B. Meskipun kamu tidak setuju, tetap kamu harus mau menerima ada yang berbeda. Itu pluralitas. Di ruang publik keragaman harus diterima. Ketika keragaman nggak diterima, ruang publiknya nggak jadi sehat. Khusus untuk yang ini saja, itu nggak jadi sehat. Oke, ya sekarang saya kemarin ke daerah Purwokerto, agak ke barat itu ada masjid yang tulisannya anak kecil dilarang masuk. Saya mau masuk diketawain sama apa sebelah. Anak kecil dilarang masuk. Iya, itu tidak menghargai pluralitas itu. Ya kan ada yang kecil, ada yang besar. Iya. Ada yang lebih dahsyat lagi, saya lupa, di Jawa Timur daerah Probolinggo ada yang masjid yang tulisannya bukan anak kecil, tapi yang belum sunat dilarang masuk. Ya kan susah loh itu ngerti sudah sunat apa belum sunat itu. Emangnya kalau kamu masuk masjid terus tak miring, enggak sudah sunat belum gitu.
Ngeceknya ya susah, bikin pengumuman aneh-aneh itu ya. Oke, jadi harus dihargai pluralitas dan kebebasan.